Karakteristik penting sistem memori. A. Lokasi CPU internal eksternal. B. Kapasitas ukuran board ukuran blok. C. Satuan transfer board blok. D. Metode akses sequential access, direct access, random access, associative access. E. Kinerja access time, cycle time, transfer rate. F. Tipe fisik semikonduktor, permukaan magnetik. G. Karakteristik fisik volatil atau non volatil, erasable atau non erasable. Kapasitas karakteristik memori yang jelas adalah kapasitasnya. Kapasitas ini dinyatakan dalam byte atau word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 byte. Kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte. Metode akses. Yang pertama, sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Waktu untuk mengakses record sangat bervariasi. Yang kedua, direct access. Setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Yang ketiga, random access. Setiap addressable location di dalam memori memiliki mekanisme yang unik dan pengalamatan yang secara fisik wire-in. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Yang keempat, associative access. Sebuah word dicari berdasarkan pada isinya, bukan berdasarkan pada alamatnya. Kinerja, yaitu access time, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Cycle time, access time ditambahkan dengan waktu tambahan yang diperlukan agar transient hilang dari signal. Transfer rate, kecepatan data agar dapat ditransfer ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Berikut adalah gambar hierarki memori. Jenis memori semikonduktor random access. RAM terbagi menjadi dua, 1 RAM statis, 2 RAM dinamis. RAM statis, nilai-nilai benar disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional. RAM statis akan menampung data sepanjang daya listrik disediakan untuknya. Yang kedua, RAM dinamis, disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Keberadaan dan ketidakberadaan pada kapasitor diinterpretasikan sebagai bilangan 1 atau 0 karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk menggosongkan muatan, maka RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Berikut adalah perbedaan SRAM dan DRAM. ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Jenis-jenis ROM. Yang pertama, programmable ROM atau PROM. Yang kedua, erasable programmable ROM atau EEPROM. Yang ketiga, electrically erasable programmable ROM atau EEPROM. Tes memori ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh, sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah. Cache adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi.
cache dapat kita lihat sebagai suatu memori buffer bagi memori utama. Cache berisi salinan sebagian memori utama. Pada saat sebuah CPU speed membaca word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word itu terdapat dalam cache. Bila sudah ada, maka word akan dikirimkan ke CPU. Sedang bila tidak ada blok main memori yang terdiri dari sejumlah word yang tetap akan dibaca cache dan kemudian dikirim ke CPU. Meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama. Apa yang tersimpan dalam cache dan juga ditempatkan ke dalam memori utama dikerjakan sesuai perintah CPU. Agar suatu cache dapat efektif, maka ia harus lebih cepat dari memori utama. Pada umumnya, waktu akses memori cache berkisar antara 50 sampai 100 nanodetik, lebih cepat 5 sampai 10 kali lebih cepat dari memori utama. Cache dapat menampung 64 KB. Pembacaan cache. Yang pertama direct, yang kedua asosiatif, yang ketiga set asosiatif. A. Pemetaan langsung. Alamat memori utama dibagi menjadi dua file, yaitu tag dan index. Jumlah bit dalam index berhubungan dengan ukuran cache. Ketika suatu word direferensikan, bit index pada alamat digunakan untuk pengaksesan cache. Jika file tag cocok dengan bit tag pada alamat, terjadi suatu hit, jump, sehingga sebaliknya akan terjadi suatu miss. Organisasi cache ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai file alamat yang lebih kecil. Kelemahan pada cara adalah tidak dapat menyimpan secara bersamaan apabila dua buah word mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda. B. Pemetaan asosiatif. Ketika suatu memori asosiatif digunakan untuk sebuah cache, maka diperlukan suatu pemetaan yang berbeda. Dengan pemetaan asosiatif, alamat word memori utama dan isinya data tersimpan di dalam cache. Untuk mereferensikan suatu word tertentu, alamat disimpan ke bagian yang berhubungan pada register argumen dan register kunci. Di setup untuk membandingkan hanya file alamatnya. Pemetaan asosiatif memungkinkan adanya penyimpanan semua word yang mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda ke dalam cache ini. C. Pemetaan kelompok asosiatif merupakan kombinasi dari kedua organisasi sebelumnya. Dalam jenis organisasi ini, dua word dengan indeks yang sama dan tag yang berbeda dapat disimpan di dalam kelompok yang sama. Karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif hanya menyertakan bit tag tambahan, bukan alamat lengkap, maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Organisasi DRAM. Yang pertama, Inside DRAM atau EDRAM. Dengan mengintegrasikan cache SRAM yang kecil pada keping DRAM generik. EDRAM mencakup beberapa fitur lainnya yang dapat meningkatkan kinerja. Operasi refresh dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pembacaan cache. Yang kedua, cache DRAM atau CDRAM mencakup cache SRAM yang lebih besar dari EDRAM.
Yang ketiga, synchronous drum atau SDRAM. SDRAM saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan dengan signal pewaktu eksternal dan bekerja dengan kecepatan penuh bus prosesor atau memori tanpa mengenal keadaan wait. Yang keempat, rambus drum atau AirDRAM, menggunakan pendekatan terhadap masalah memori bandwidth yang lebih revolusioner. AirDRAM memiliki kelajuan sekitar 500 Mbps. Yang kelima, RAM-Link. RAM-Link berkonsentrasi pada interface prosesor atau memori dibandingkan pada arsitektur internal keping di RAM. RAM-Link adalah memori interface yang memiliki koneksi point-to-point yang disusun dalam bentuk cincin.